Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Ayu Fitriani, dan rekan saya Rizka Dabayanti, dan saya Dilayani Sabtu. Di sini kami akan mereview beberapa kasus yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai nilai terdiri dari 3, yaitu Pancasila sebagai nilai dasar, kemudian Pancasila sebagai nilai instrumental, dan Pancasila sebagai nilai praksis. Yang pertama adalah nilai dasar Pancasila. Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil dengan sifat mutlak. Maksudnya sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai dasar adalah esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ialah nilai pelaksanaan umum dari nilai dasar. Nilai ini biasanya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan serta mekanisme lembaga-lembaga negara. Sifat dinamis dan inovatif yang ada pada nilai instrumental menjadikan Pancasila dapat senantiasa beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis ialah nilai yang sesungguhnya diterapkan dan dilakukan dalam kehidupan nyata, biasanya dalam bentuk nilai etika atau nilai moral. Mengutip dari buku Memahami dan Memaknai Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar tahun 2015, penjabaran nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat. Tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022 telah terjadi karena adanya aparat keamanan yang menembakkan gas air mata untuk menghalau supporter yang masuk lapangan usai pertandingan BRI Liga 1 antara Persebaya dan Arema. Penembakan gas air mata ke arah tribun ini telah melanggar regulasi FIFA. Selain itu, TNI Polri juga melakukan tindak kekerasan yang menghalau ribuan massa yang masuk lapangan. Kasus ini telah melanggar nilai dasar Pancasila, terutama sila kedua yaitu nilai kemanusiaan. Selanjutnya, dalam nilai instrumental, TNI Polri melanggar peraturan perundang-undangan pasal 170 dan 351 KUHP karena melakukan tindak kekerasan. Bagi anggota Polri, mengacu pada pasal 11 ayat 1 huruf G Perkapolri nomor 8 tahun 2009, ditegaskan bahwa setiap anggota Polri dilarang melakukan penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum. Selanjutnya, penembakan gas air mata ke arah tribun penonton oleh Polri juga melanggar pasal 2 ayat 2 Perkapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian. Selanjutnya, tindakan berlebihan Polri menyalahi prosedur tetap pengendalian massa dalam pasal 7 ayat 1 huruf A, B, dan E Perkapolri nomor 6 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa. Bagi setiap anggota Polri yang melakukan kegiatan Dalmas, menyatakan hal-hal yang dilarang dilakukan satuan Dalmas, huruf A bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa, huruf B melakukan tindakan kekerasan, dan huruf E Polri keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan. Selanjutnya, dibawanya senjata gas air mata oleh Polri juga melanggar regulasi FIFA Stadium Safety and Security Artikel 19 poin B yang ditegaskan penggunaan senjata gas air mata telah dilarang FIFA.
Bahkan senjata tersebut tidak diperbolehkan dibawa masuk ke stadion dalam rangka mengamankan pertandingan sepak bola. Yang terakhir, kasus ini telah melanggar pasal 28A tentang hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna untuk mengembangkan sikap saling menyayangi kepada sesama manusia serta tidak berbuat semena-mena kepada orang lain. Namun, dalam kasus ini adanya tindak kekerasan polisi dan TNI dalam menghalau ribuan massa tidak mencerminkan sikap saling menyayangi, dan mereka telah berbuat semena-mena terhadap orang lain hingga menimbulkan korban jiwa. Itu kami mengharapkan pemerintah perlu lakukan kajian-kajian dan menetapkan langkah-langkah yang tepat, formulasi. Ya, terima kasih Pak. Sudah habis waktunya 5 menit. Sidang Dewan yang kami hormati. Seizin saya minta waktu Dewan. pimpinan interupsi. Kami perkenankan, kami menutup rapat paripurna. Pimpinan, saya minta dengan waktu. ucapan, Pimpinan, mohon maaf, saya minta Birobbil waktu. Alamin. Wassalamualaikum Pimpinan, saya A432, pimpinan. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Puan Maharani selaku pemimpin dalam sidang paripurna DPR RI diketahui telah beberapa kali mematikan mikrofon anggota yang ingin berpendapat. Hal ini menunjukkan bahwa Puan Maharani telah melanggar nilai Pancasila keempat, yaitu nilai kerakyatan, karena tidak memberikan kebebasan dalam berpendapat. Ia juga telah melanggar nilai instrumental, yaitu pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 23 ayat 2, setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Sementara itu, pasal 25 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu, kebebasan berpendapat khususnya di muka umum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan berpendapat di muka umum. Merujuk pada undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menyampaikan pendapat merupakan perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kerugian sebesar 78 triliun. Pebisnis sekaligus konglomerat Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus korupsi. Surya Darmadi diduga melakukan korupsi senilai total 78 triliun rupiah. Jika terbukti di pengadilan, maka nilai korupsi yang dilakukan Surya Darmadi itu tercatat sebagai yang terbesar di Indonesia. Pada kasus ini, Surya Darmadi melanggar nilai dasar sila kelima Pancasila, yaitu keadilan. Kasus ini juga melanggar nilai instrumental pada pasal 3 ayat 1C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini, karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi menunjukkan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu, juga ketidakadilan terhadap negara sendiri karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.